السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat maghrib isya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu memuji dan memuja Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyandarkan segala nikmat yang kita peroleh, apapun bentuk nikmat tersebut, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kau peroleh maka dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqamah meniti jejak langkah beliau hingga akhir hayat. Selanjutnya kita masih membahas penjelasan Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin hafizahullah, masih di halaman 37, tentang kisah Amru Ibnul Jamuh dan putranya Mu'adz. Misal hadhihi atau mislu qissati Amr ibnul Jamuh wa hiya qissatun ajibah. Kisah yang seperti ini adalah kisah yang menakjubkan. Maka kita perhatikan bagaimana kesudahan seseorang yang Allah menghendaki petunjuk baginya yang sebelumnya dia tersesat. Wa hiya qissatun ajibah, kata beliau, ini kisah yang menakjubkan. Wa kanat sababa islamihi, kisah ini adalah merupakan sebab Islamnya dia. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ingat tempo yang lalu, masa yang silam, bagaimana sebelum kita dapat hidayah, itu juga menguatkan
agar kita ya tetap di atas jalan yang hak untuk mencari kebenaran. Ya, ada orang yang berhenti. Dia sudah merasa jaminan hidayah itu terus sampai akhir hayatnya. Tidak. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di antara 5 perkara gaib, nggak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan ya meninggal dunia. Kata para ulama tafsir, nggak tahu bagaimana akhir hayat seseorang itu. Apakah dia tetap di atas iman, berpegang teguh di atas hidayah, atau sebaliknya? Wal'iyadzubillah, dia tinggalkan, dia campakkan keimanan sehingga dia murtad. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Maka di sini ya pentingnya orang selalu talabul ilm, belajar, mengedepankan adab-adab ilmu, bertanya. Ketika ada keraguan-raguan dia bertanya. Allah berikan dia lisan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu ya kalau engkau tidak mengetahui. Dengan wasilah di hari ini sangat mudah kita mencari. Pertanyaan apa? Begitu mufti meninggal dunia ya, ada orang alim yang kembali kemudian yang melanjutkan tugas berat sebagai Dewan Ifta yang berikan fatwa. Ya. Dan tidak ada ya di tengah-tengah umat ini ulama yang bersekongkol sepakat di atas ya kejahilan. Nggak ada, di atas kesesatan nggak ada. Karena apa? Al-haq la yata'addad. Kebenaran itu tidak berbilang. Ya, qulil haqqu min rabbikum. Katakan al-haq dari Rabb kalian. Hari ini kita dikasih ragu-ragu, banyak sekali disuguhkan keraguan-raguan ya tentang ya ilah, siapa yang kita sembah ya, diragu-ragukan. Yang tadinya mantap ya, dengan mengkaji pengkajian yang ya berdasarkan dalil, ragu dia. Belajar kepada ya non muslim. La ilaha illallah. Buka ruang diskusi ya, sampai kepada puncak semua agama sama. Itu kesimpulannya. Kita bercinta kasih ini semua atas izin Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Dia gadaikan akidahnya hanya karena secuil dari dunia ya. Hanya karena ingin mendapatkan apa? Sentuhan jari telunjuk manusia. Ini manusia yang paling populer di muka bumi hari ini, paling viral. Itu yang dicari manusia hari ini. Ya. Padahal kita berusaha bagaimana agar Allah Azza wa Jalla ya, mengenal kita, menerima amal soleh kita. Bukan manusia yang kita cari keridhaannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridhan nas ghayatun la tudrak, fa'alaika bil amri alladhi yuslihu. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan seluruh manusia enggak bisa kau dapatkan. Fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka. Pegang perkara yang membereskan urusan, menyelamatkanmu. Falzamhu, pegang erat-erat. Da'ma siwahu, tinggalkan selainnya. Apa yang menyelamatkan kita? Berpegang teguh kepada agama ini. Belajar ilmu syar'i, belajar bahasa Arab.
praktekkan dalam keseharian kita. Itu kemuliaan. Itu proses kita sampai kepada apa? Jalan menuntut ilmu. Ya. Mengapa orang Muslim malu berbahasa Arab? Bahasa Rasulnya malu. Ya. Subhanallah. Bangga dengan bahasa-bahasa orang-orang barat. Ainal izzah, mana kemuliaan kita? Sedangkan ketika kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kita paham dengan kitabullah, dengan firman-firman Allah, dengan perantara bahasa. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 4 kali Allah ulang-ulang dalam surat Al-Qamar itu. Kami telah mudahkan, kata Allah. Yassarna al-Qur'an, yassara yassiru. Bagi siapa dimudahkan? Bagi orang yang mencari kemudahan. Dimudahkan Al-Quran baginya. Ada enggak orang-orang yang mengambil pelajaran? Ditafsirkan oleh ulama salaf, fahal min talibi ilmin fayu'anu alaihi. Ada enggak penuntut ilmu yang dimudahkan ya dengan mempelajari Al-Quran itu, dengan mempelajari bahasa Arab, dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kisah ini ingin kita lewati saja ya, karena banyak artinya kemudahan, mudah sebenarnya. Kisah ini sudah sering diceritakan, tapi ya nggak mengapa kita bacakan saja ya. Sebab Islamnya Amr bin Jamuh ya. Wa kana Amr bin Jamuh min sadat Bani Salimah wa asyrafihim. Berarti dia sebagai apa? Sebagai kepala sukunya ya. Biasa kepala suku itu ya, ada kebiasaan di tengah-tengah mereka itu mengambil patung sembahannya sendiri, buatannya sendiri ya, diagungkan, disembah-sembah ya. Nah, wa kana qad ittakhadha sanaman min khashabin. Khashab apa? Kayu. Idarihi. Dia buat patung dari kayu. Yuqalu lahu Manat. Patungnya dikasih nama siapa? Manat. Kama kanat al-ashraf yasna'un. Seperti ya yang dibuat juga oleh ya para pemimpin-pemimpin suku mereka. Yattakhiduna ilahan yu'azzimuhu wa yutahhirahu. Diagung-agungkan ya, kemudian disucikan. Falamma aslama fityan Bani Salimah ibnu Mu'adz. Namun ketika kemudian masuk Islam anaknya terlebih dahulu siapa? Mu'adz ibn Amr bin Jamuh. Wa Mu'adz bin Jabal, termasuk juga Mu'adz bin Jabal ya, para pemuda ya, kanu yudlijuna bil lail, mereka ya terbiasa untuk pergi di malam hari. Ala sonamin amru dzalika, ala sonamin, seperti biasa mereka ya pergi, termasuk juga pergi ke patungnya Amr. Fayahmilunahu wa yatrahunahu fi ba'dhi hufar Bani Salimah. Kemudian diangkat patungnya Amr bin Jamuh itu ya, kemudian dilemparkan, dicampakkan di salah ya satu sumur Bani Salimah. Di sumur tersebut wa fiha adhirun. Adhirah itu kotoran manusia. Adhirin nas munakkasan ala ra'sihi. Dijungkir balikan patungnya itu. Ya, padahal di sumur itu ada kotoran ya manusia. Fa idza asbaha amru wa qala wailakum man ada ala ali ala ilahina hadhihi lailah, celaka kalian ya.
wahai para penduduk, celaka kalian, siapa yang berani untuk melecehkan sembahan atau Tuhanku tadi malam. Summa yabdu yaltamisu hatta idza wajadahu ghassalahu wa tahhara wa tayyibahu, sampai kemudian diambil lagi Tuhannya itu, patungnya itu dicuci lagi, dikasih wangi-wangian lagi, Summa qala amma wallahi law a'lam man fa'ala hadha bika la ukhziyannahu, demi Allah, kalau aku tahu siapa pelakunya, siapa yang melecehkanmu, menghinakanmu, sungguh-sungguh aku akan juga menghinakannya. Kemudian faida amsa wa nama, masuk lagi waktu sore. Jadi pagi itu aja kerjanya, cari mana Tuhannya. Tuhannya kok menghilang gitu ya. Jadi Tuhannya bisa menghilang. Masuk sore lagi, tidur lagi Amr. Wa'adaw alaihi fa'alu mithla dzalika wa yabdu, nanti pemuda-pemuda yang tadi itu tunggu lagi kapan Amr tidur, diambil lagi Tuhannya. Kemudian dia dapatkan hal yang sama, perlakuan yang sama. Fa yagsiluhu wa yutahhirahu wa yutayyibahu, kemudian dicuci lagi, dibersihkan, diwangiin lagi. Summa yabdu alaihi idza amsa wa yaf'alu nabi mithla dzalik, terus pagi juga, sore juga begitu. Falamma aktharu alaihi istikhrajuhu min haitsu alqawhu yawman faghassala wa tahara tayyiban thumma jaa bisayfi fa'allaqa alayhi. Dia berpikir lagi gimana ya supaya orang enggak berani melecehkan Tuhannya ini. Akhirnya dia ambil apa? Ambil pedang. Pedangnya itu dikalungkan di patungnya itu. Dia ajak ngomong patungnya, "Hei patung, sembahanku nanti kalau ada orang yang mau macam-macam sama kamu, kamu timpa saja ya. Ini saya kasih kamu apa? Kasih pedang ini." Ya subhanallah, Nanti ada yang lebih parah lagi ini. Kita bacakan dulu. Kemudian apa? Nah, dikalungkan apa? Fa'allaqa alaihi. Dia dikalungkan. Allaq itu dikalungkan. Summa qala lahu inni wallahi ma a'lam man yasna' bika ma ara. Fa in kana fika khairun famtani. Fa hadha as-sayfu ma'ak. Bilangnya, saya sudah nggak tahu nih siapa yang melakukan tindak kejahatan kepadamu ya. Sudah, pokoknya ini aja, pedang. Kalau ada yang macam-macam, pakai aja untuk membunuhnya. Kau cegah dirimu dari perlakuan konyol ini, perlakuan seperti itu menghinakanmu, dan ini pedang, kasih. Falamma amsa wa nama amru wa adau alaihi. Begitu Amrnya tidur, kemudian dia pun, para pemuda tadi itu melakukan hal yang sama. Wa akhadhu sayfa min unuqi, diambil pedang tadi dari lehernya itu. Summa akhadhu kalban maitan wa qarinuhu bihi bihabl. Kemudian anak-anak pemuda tadi itu justru mengambil bangkai anjing, mohon maaf lalu kemudian dikalungkan pengganti daripada pedang tadi itu. Antum terlambat tertawanya ya. Summa alquhu bi bi'rin min abari bani Salimah fiha 'idhrun min 'adrin nas. Allahumma musta'an. Semoga Allah muliakan kita dari perbuatan keji seperti ini ya. Artinya sangat perbuatan yang sangat memalukan. Akhirnya bangkai kambing itu dikalungkan tadi di patungnya itu, lalu kemudian diikat. Setelah diikat, dilemparkan lagi si patung sama bangkai anjing, mohon maaf di salah satu sumur yang ada di Bani Salimah itu, yang terdapat kotoran manusia di dalamnya. Wagadan Amr bin Jamuh, wagada besoknya Amr bin Jamuh falam yajidu fi makani ladzi kana bi. Cari lagi patungnya, kok enggak ada lagi patungnya ini. Ternyata dikasih pedang juga masih hilang juga. Masih hilang juga patungnya, sembahannya. Fa kharaja yattabi'u hatta idza wajadu fi tilkal bi'r munakkisan maqrunan bi kalbin mayyit, sampai dia temukan ternyata patungnya itu berada di sumur yang penuh dengan kotoran manusia dan dikalungkan, diikat dengan bangkai anjing. Falamma ra'ahu bassara sya'nahu, sampai kemudian dia berpikir, ini berulang kali kok seperti ini terus Kallahu man aslam min qaumi, lalu kemudian diajak bicara orang-orang yang sudah masuk Islam dari kaumnya.
Ya, fa aslama bi rahmatillahi wa hasuna islami. Ada bait syair dia mengatakan wallahi law kunta ilahan lam takun ya anta wa kalbun wasqa bi'rin wa qarnin. Ya, sampai dia mengucapkan gitu, demi Allah kalau dia diajak ya bicara itu sepatungnya itu, wallahi law kunta ilahan, kalau kamu itu Tuhan ya, kamu itu tidak akan tega diikat dengan bangkai anjing lalu dijerumuskan ke dalam sumur yang penuh dengan kotoran manusia, sampai kemudian dia sadar, oh ternyata yang selama ini ya aku sembah bukanlah ilah yang hak, ya itu. Kemudian wa fi mithli hadhihi al-qissah aidan qissatu rajulin minal musyrikin safara ila makanin ba'id ila sanamin min al-asnam wa ma'ahu agnamuhu. Ada juga kisah yang lain ya, juga sama dari salah seorang dari kaum musyrikin, dia bepergian ke tempat yang sangat jauh ya, juga menuju kepada ya patung sesembahan ya, bersama dengan kambing-kambingnya, wa huwa yuridu an yad'u hadha sanam, dia pengen untuk menyembah patung ini, wa yas'alu, minta kepada si patung ini ya, wa yurid alaihi hajatahu, dia kemudian mengutarakan hajatnya ya. Walamma wasala ila sanami fuji'ah, begitu dia sudah melakukan perjalanan jauh, tiba-tiba sampai di hadapan patung, dia kaget. Anna fawqa sanam tha'lab, kok ada di atas patung itu tha'lab. Tha'lab itu apa? Serigala ya. Wa tha'labu yabul, serigala itu sedang ya kencing. Wal baulu yanzil min fawqa ra'si sanam ila asfali qadamaihi, kemudian ya air kencingnya itu dari kepala si patung itu ya sampai yang mengenai kakinya, kedua kakinya. Fahadal manzar, dia pun tercengang-cengang, terheran-heran ya. Lalu dia mengucapkan ungkapan ya bait syairnya, arabbun yabulu su'luban bi ra'sihi laqad hana. Di situ laqad zalla bi mana hana, zalla bi mana hana, laqad zalla man balat alaihi sa'alibu ya. Apakah pantas ya Rob ya, sedangkan apakah pantas Tuhan itu di atasnya ada binatang serigala yang mengincinginya ya, sungguh hina ya siapa yang dikencingi oleh serigala. Yaitu kemudian dia berpikir di situ ya. Memang banyak sekali orang-orang yang lalai dari awal ya perjalanan dan mendapatkan hidayah, kalau dia berenung ternyata perbuatan saya itu sangat ya memalukan ya, sangat tidak pantas bagi orang yang menggunakan akal sehatnya. Tapi itulah proses dia mendapatkan hidayah ya. Banyak pengalaman rohani kita masing-masing, bagaimana kita sampai kita berpegang teguh di atas manhaj salaf ya. Dulu bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang aneh ya, sesajen kah atau apakah yang kita anggap yang mendatangkan manfaat dan menolak mara bahaya, yang semestinya binatang itu kita nikmati ya, kita cari yang aneh-aneh warnanya, kita sembeli, kita lemparkan ya ke tempat yang kita keramatkan. Apa hubungannya? Saya pernah mau safar jauh itu ya, dihampiri oleh mbah-mbah, dikasih benang, dikasih bawang putih, dikasih ini bawa katanya ya, untuk apa ini mbah ya, namanya orang desa kan nggak ngerti apa-apa itu ya. Dia menganggap hal-hal yang seperti itu menandakan mara bahaya, kita sedang bepergian jauh katanya. Kita lihat kadang di jalan-jalan ada warna-warni kembang disiram, apa hubungannya dengan jalan yang kita lalui? Itu ketika orang tidak mengerti agama seperti itu ya, tidak mengetahui ya bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Maka disinilah
ya sangat diperlukan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh mempelajari agama. Hiya la tamliku syai'an li nafsihi. Patung-patung berhala yang seperti itu tidak bisa ya menyelamatkan dirinya saja, nggak bisa. Ya. Pakai tamliku syai'an li ghairiha. Bagaimana bisa dia ya menyelamatkan orang lain? Yaqulullah azza wa jalla afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Kaifa ta'buduna ahjaran wa ashjaran la tamliku li nafsiha darran wala man'an wala ata'an wala khafdan wala raf'an. Ya, bagaimana kalian beribadah kepada bebatuan, pepohonan yang tidak memiliki ya bisa menciptakan untuk dirinya, ya bisa menolak mara bahaya, bisa mendatangkan yang manfaat atau bisa memberikan maslahat dirinya, mengangkat dan merendahkan dirinya, enggak bisa. Alhasil anna iqrar al-'abdi. Nah, di sini intinya kata kuncinya alhasil anna iqrar al-'abdi bil anna al-khaliq ar-raziq al-mun'im al-mutasarrif al-mudabbir wallah. Ya, bahwa ya orang yang menetapkan, mengikrarkan hamba ya, meyakini ketika ya dia memiliki keyakinan hanya Allah Al-Khaliq ya, yang mencipta, Ar-Raziq yang memberi rezeki, Al-Mun'im yang memberi nikmat, Al-Mutasarrif Al-Mudabbir yang mengatur, ya keyakinan seperti itu, hadza wahdahu la yakfi, ini tidak cukup keyakinan yang seperti ini. Li'an yakuna al-mar'u muwahhidan, tidak cukup dikategorikan seseorang itu sebagai orang yang bertauhid. Bal akan tetapi la budda ma'a dzalika an ya'tiya bila dzalika. Harus ya juga memahami, berkeyakinan bahwasanya sesembahan yang pantas diibadahi dalam peribadatan dimurnikan kepadanya agama ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya. Jadi keyakinan kebanyakan manusia pada umumnya ada yang mengatur alam semesta, ada yang memberikan rezeki, ya, ada yang menghidupkan dan mematikan. Keyakinan yang seperti ini tidak cukup. Ya. Tidak cukup dikategorikan sebagai seorang muslim yang bertauhid, karena Al-Quran menjelaskan yang dimaksudkan orang bertauhid adalah orang yang mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah. Ya, orang yang memalingkan ibadahnya semurni-murninya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memfusatkan, fokuskan peribadatannya ya semurni-murninya, ya salatnya, sembelihannya, nazarnya, berpuasanya, zakatnya, hajinya, seluruh bentuk peribadatan, birrul walidainnya, belajar agamanya. Ya. Apa yang kita cari untuk datang ke tempat ini kalau bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka jamaah rahimakumullah, dengan demikian ketika seseorang sebatas yang meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta ini, tapi dia tidak beribadah, ya, memurnikan ibadahnya, mengikhlaskan agama kepada Allah, berarti ya tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Ya. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama sudah selesai. Ya. Al-qaidatu tsaniyah annahum yaqulun ma da'unahum. Kami tidak ya menyeru kepada mereka. Wa tawajjahna ilaihim, dan tidak menghadapkan ya kepada mereka illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Ya. Mereka mengatakan, orang-orang musyrikin mengatakan, ma da'unahum, kami tidak memohon, meminta kepada ya apa yang kami anggap sebagai Tuhan, sesembahan. Kami tidak menghadap kepada mereka kecuali untuk memohon qurbah, pendekatan diri.
wasyafa'ah, dan syafaat. Ya, banyak kan orang-orang yang seperti ini keyakinannya. Ya, ini harus didakwai dengan lemah lembut, diajak berpikir, ya, diingatkan dalil-dalil dalam Al-Quran. Fadalilul qurbah, ya, dalil qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Qauluhu ta'ala, walladzina takhadhu min dunihi, dan orang-orang yang mengambil aulia, ya, pelindung-pelindung selain Allah. Ma na'buduhum, mereka mengatakan kami tidaklah menyembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan kami berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah ini, ya, dalilnya jelas, tegas. Ya. Innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah Azza wa Jal memberikan putusan di antara mereka fima hum fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah orang pendusta dan yang sangat ingkar. Nah, itu dalil qurbah. Mereka mengatakan kami tidak, ya, menyeru kepada mereka, ya, menghadapkan hajat-hajat kami kepada mereka kecuali hanya sebatas apa? Untuk minta pendekatan diri dan juga syafaat. Syafaat itu kan doa, ya. Nanti kelak di akhirat kelak itu, ya. Hari ini orang menganggap disangka kita dapatkan juga, ya, syafaatnya pada hari ini. Padahal, ya, meminta syafaat itu, ya, ibarat ketika mudahnya memahaminya begini. Kita mau menguruk tanah yang sudah dibebaskan ini, ya, kita terbatas. Akhirnya kita buat apa? Proposal. Nanti ada orang lain, ya, yang akan memberikan apa? Bantuannya kepada kita. Nah, orang yang membuat proposal ini kan dia mencari, ya, bantuan. Bagaimana supaya orang mengenalnya. Nanti ada orang yang mengenalnya. Oh iya, saya mengenal itu. Saya tahu upaya yang diadakan di Ar-Raudhah itu untuk mendidik, ya, mendidik para, ya, santri di atas manhaj yang hak, di atas manhaj salaf, mengerti bagaimana beragama dengan dalil qala Allah wa qala Rasul, ya, fanatiknya terhadap itu, bukan mengkultuskan pribadi seseorang, ya, tapi berusaha untuk memahami dalil di dalam beragama ini. Nah, itu diajarkan. Ada orang-orang mengetahui, oh iya benar, diajarkan ini, diajarkan, ya, akidah yang hak. Nah, orang memberikan apa? Bantuannya, pertolongannya, sebatas apa yang bisa dia bantu. Berarti dapat syafaat. Nah, itu mudah memahaminya seperti itu. Jadi syafaat itu adalah orang yang apa? Meminta agar apa? Allah memberikan pertolongan. Jadi hakikatnya yang berikan pertolongan Allah. Ya, dengan perantara ada orang yang berdoa kepada Allah, ya. Kemudian apa? Di akhirat kelak dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi syafaat itu untuk, ya, apa? Kebahagiaan kita di akhirat kelak. Jadi syafaat itu adalah doa, ya, permohonan, permintaan kepada Allah di akhirat kelak, ya, didapatkan, ya, untuk kepentingan apa? Ya, keselamatan orang lain. Makanya dia minta syafaat. Nah, itu. Jadi bukan orang berkoar-koar dengan lisannya, ya, dan juga jauh dari apa? Tuntunan nabinya, ya. Diperoleh dengan apa? Pertama dengan izin Allah, ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu, siapa yang bisa memberikan syafaat, ya, di sisi Allah Azza wa Jalla. Berarti harus dapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah ridho kepada orang yang,
ya diberikan syafaat itu. Siapa yang Allah ridhoi? Ya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang membersihkan tauhidnya dari kotoran syirik. Kan mungkin orang yang melakukan bid'ah, melakukan syirik, ya, kemudian dia meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah enggak ridho terhadap perbuatannya. Allah enggak pernah ridho disekutukan, ya, oleh hamba-hambanya. Ana agna syuraka an syirik. Ya, aku paling tidak butuh disekutukan kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah merupakan kezaliman terbesar. Ya, inna syirka la dzulmun azim. Kemudian dalil syafaah. Ya, kalau kita sudah mengetahui tadi, karena terjadi kesyirikan, ya, disebabkan karena jahil terhadap perkara syafaat ini, nggak tahu kalau kemudian syafaat itu, ya, pertama adalah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ya, dengan, ya, ridha Allah Azza wa Jalla kepada orang yang diberikan syafaat tersebut. Kemudian dia betul-betul ittiba, memurnikan tauhidnya dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya dia akan mendapatkan syafaat. Wa dalilu syafa'a qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'u 'indallah syufa'a'una 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka menyembah selain Allah, ya, sesembahan yang tidak mendatangkan madarat kepada mereka, ya, yang tidak mendatangkan bencana kepada mereka dan juga tidak memberi manfaat. Wala yanfa'um wa yaqulun, mereka mengatakan, ya, mereka itu pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Mereka mengatakan demikian. Haula'i syufa'auna indallah. Qul, katakan kepada mereka, apakah kamu memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui? Ada enggak sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Ya, semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Apa-apa yang ada di langit-langit dan di bumi, ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Ya, syafa'a wa syafa'atu syafa'atan. Asy-syafa'ah wa syafa'atu syafa'atan. Syafa'atun manfiyah. Syafaat itu terbagi dua. Yang pertama apa? Yang dinafikan. Syafa'atun manfiyah. Ya. Yang dinafikan, yang ditiadakan. Wa syafa'atun muthbatah, yang ditetapkan, yaitu terjadi setelah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdir alaihi. Syafaat yang dinafikan, yang terjadi tanpa izin Allah, maka tutlab min ghairillah, yang diminta kepada selain Allah, fima la yaqdir alaihi, yang tidak, ya, disanggupi olehnya, illallah, kecuali Allah, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, ya, berinfaklah dari sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, sebelum hari di mana tidak ada lagi transaksi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat, ya. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Wasyafa'atul muthbatatu hiya allati tutlabu min Allah. Syafaat yang hanya diminta, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Wasyafi'
mukramun bisyafa'ah. Ya, asy-syafi' yang berikan syafaat mukram bisyafa'ah. Maka memuliakan siapa yang diberikan syafaat olehnya. Wal masyfu' lahu, yang diberikan syafaat kepadanya, man radhiyallahu wa qawlahu wa amalahu ba'dal idzin, siapa yang Allah ridha kepada ucapannya, kepada perbuatannya, maka dia mendapatkan izin. Ya, siapa yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, kama qala ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ayatnya sering dibaca, ayat kursi. Tapi pemahamannya ya butuh untuk diulang-ulang terus. Ya, bukan sebatas pengakuan. Ya, hari ini kita sering banyak mendengar pengakuan-pengakuan. Ya. Tapi bukti kecintaan seseorang itu, ya, bukti dia telah mengorbankan apa yang dia miliki untuk mengikhlaskan peribadatannya, memurnikan peribadatannya hanya kepada Allah. Ya, ini membutuhkan bukti yang nyata. Ya, mengikhlaskan peribadatan itu kepada Allah. Ya. Belajar kita merahasiakan amalan-amalan kita. Jangan sampai kemudian kita beramal sedikit kemudian diekspos, distatuskan. Ya, orang yang tahu status yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang paling bertakwa. Dan orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertauhid kepada Allah. Ya. Dan kita masing-masing tahu kualitas ya keimanan kita, kualitas keikhlasan kita, ibadah kita. Ya. Oleh karenanya sedikit yang bisa kita lakukan dalam hidup ini, mari kita jaga. Ya, jangan menguap. Ya, akhirnya apa? Sia-sia. Sedikit. Ya. Sudah sedikit dikorbankan lagi, apa yang tersisa jemaah? Ya. Coba kita selalu merenung doa yang kita baca sebelum tidur itu. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja' wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kalau kita istirahat tidur, kita sudah berserah diri kepada Allah. Siapa yang baca doa itu lalu dia meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan fitrah. Coba bayangkan. Ya. Karena kandungan tauhid yang ada dalam doa itu sebelum kita tidur kita baca. Ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua nilainya adalah ikhlas. Kalau kita betul-betul melatih diri kita untuk ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bacakan ya, matanya. Semoga Allah mudahkan kita membaca syarah dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.